Senja mulai turun saat Arga, seorang mahasiswa antropologi dari kota, tiba di desa terpencil Karangjati. Desa itu tersembunyi di balik hutan lebat, jauh dari keramaian kota, dan hanya bisa dijangkau dengan kendaraan roda. Dua melewati jalanan tanah yang berkelok. Arga datang untuk meneliti budaya dan ritual kuno yang konon masih dijalankan di desa tersebut. Ia disambut oleh kepala desa, Mbah Parman, seorang lelaki tua dengan sorot mata tajam dan senyum yang dipaksakan. "Selamat datang, Narga," sambut Mbah Parman. "Semoga kau betah di sini. Tapi ingat, di sini malam bukan untuk manusia." Arga sedikit tersentak. Ia hanya tertawa kecil, menganggapnya sebagai mitos atau sekadar budaya lokal. Ia menginap di rumah janda tua bernama Burini. Wanita itu pendiam, sering berbicara sendiri, dan tampak ketakutan tiap kali malam menjelang. Malam pertamanya terasa mencekam. Tidak ada sinyal, tidak ada suara kendaraan, hanya suara jangkrik dan gelegar angin. Arga tidur dengan lampu dimatikan, sebagaimana dipesankan Burini, tapi bahkan dalam gelap. Ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari balik jendela bambu. Pukul 2 dini hari, Arga terbangun oleh suara tangisan pelan dari belakang rumah. Ia mengintip dari jendela dan melihat seorang perempuan duduk di pinggir sumur tua. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya menggigil, dan suaranya seperti merintih kesakitan. Keesokan paginya, Arga bertanya pada Burini. "Sumur itu sudah ditutup sejak lama," katanya sambil mengaduk kopi. "Jangan dekati, itu bukan tempatmu." Namun Arga tetap penasaran. Siang harinya, ia melihat sumur itu dari dekat. Ditutupi papan kayu rapuh, dan ada bekas lilin yang telah meleleh. Di sekitar sumur, tanahnya seperti menghitam. Ia merasa hawa dingin meski matahari sedang terik. Malam berikutnya, suara itu terdengar lebih keras. Kali ini disertai bisikan lirih, seperti memanggil namanya. "Arga, Arga, turunlah." Di balai desa, Arga diizinkan melihat catatan sejarah desa oleh petugas arsip. Ia menemukan sesuatu yang janggal. Setiap 7 tahun, ada satu nama warga yang menghilang dari daftar penduduk. Bukan dicoret, tapi benar-benar terhapus, seolah tak pernah ada. "Ini seperti penghapusan jejak," gumamnya. Saat ia tanyakan kepada Mbah Parman, kepala desa itu hanya menjawab dengan datar. "Beberapa hal lebih baik tidak diketahui. Semakin kau tahu, semakin besar bayanganmu di malam hari." Kata-kata itu tidak keluar sebagai peringatan biasa. Nadanya seperti ancaman. Malam itu, Arga mulai bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya berdiri di altar batu, dikelilingi orang-orang bersorban putih, dan terdengar lonceng berdentang perlahan. Hari keempat, suasana desa berubah. Warga memasang sesajen di depan rumah, menggantung janur kuning, dan menyalakan dupa. Mereka melarang Arga keluar rumah malam itu. Namun, rasa penasaran lebih kuat. Ia mengendap keluar dan mengikuti sekelompok warga yang mengenakan pakaian serba putih menuju hutan. Di tengah hutan, ia melihat altar batu besar dengan simbol aneh dan berlumuran darah. Di sanalah ia menyaksikan sesosok tubuh ditutupi kain putih diangkat dan dikorbankan dalam ritual sunyi. Tak ada jeritan, hanya nyanyian aneh dari warga desa. Tubuh korban dilempar ke lubang besar di bawah altar. Arga menahan napas. Kamera di tangannya bergetar. Ia menyadari ini bukan sekadar tradisi. Ini pengorbanan. Saat mencoba kembali ke desa, Arga tersisat, kabut turun, dan suara langkah kaki mengikutinya dari belakang. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok wanita dengan kepala terpelintir dan mata melotot, berjalan mundur sambil berbisik. "Ganshan, sekarang giliranmu." Arga nafasnya nyaris habis ketika ia diselamatkan oleh seorang bocah laki-laki bernama Danu. Anak itu membawa obor dan menuntunnya keluar dari hutan. "Tetap di rumah. Besok malam, jangan, mereka akan mencarimu," kata Danu sebelum menghilang dalam kegelapan. Keesokan paginya, Arga menanyakan Danu ke Burini. Namun tak ada yang mengenal nama itu. Bahkan anak-anak desa yang ia tanyai tak pernah mendengar nama itu. Arga sadar
Dialah tumbal tahun ini. Ia pendatang, tidak punya keluarga di desa, dan bersih secara spiritual. Ia membaca ulang catatan, ritual dan menyadari bahwa ini adalah bagian dari perjanjian lama. Dengan entitas penjaga desa, Burini mengaku anaknya adalah tumbal 7 tahun lalu. Ia menangis saat berkata, "Kalau kau mau selamat, kau harus menggantikan dirimu dengan orang lain." Arga dilema. Ia tidak ingin mati, tapi juga tidak ingin mengorbankan orang lain. Dalam buku ritual yang ia temukan, Tertius II, cara lain untuk memutus siklus. Darah sukarela dari tumbal akan merusak kontrak leluhur dengan makhluk penjaga desa. Malam ke-7, suara lonceng menggema dari hutan. Arga dibawa ke altar. Di sana, roh Danu muncul lagi. "Putuskan rantai ini. Gunakan darahmu untuk mengakhiri semuanya," bisiknya. Arga membaca mantra dari buku kuno, lalu menyayat telapak tangannya dan meneteskan darah ke batu altar. Tanah bergetar, udara menjerit, dan suara-suara aneh muncul dari dalam bumi. Walter Reed, sosok-sosok hitam muncul lalu menghilang. Jeritan terakhir terdengar, lalu hening. Hutan mulai runtuh di sekelilingnya, tapi Arga berdiri tegak hingga semuanya redup. Pagi harinya, Karangjati kosong. Tak ada satupun warga. Rumah-rumah kosong. Angin berhenti. Arga keluar dari rumah Burini dan mendapati dirinya sendirian. Saat kembali ke kota, ia mencari nama Karangjati. Tidak ada di peta. Ia mencari nama Burini, Mbah Parman, atau Danu. Tak satu pun terdaftar. Namun dalam kameranya ada satu foto, gambar altar batu di malam ritual. Dan di pojok gambar, berdiri Danu, tersenyum. Dan melambai. Di belakang Danu, berdiri Burini dengan mata kosong. Dan suara rekaman terakhir berbunyi lirih. Kau mengira ini sudah selesai. Rantai tidak diputus, hanya dipindahkan.